Perkenalkan, nama saya Krisna Jayanti, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Komputer, Konsentrasi Sistem Informasi Geografis. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang kartografi dasar. Materi yang akan saya bahas adalah definisi peta, unsur peta, syarat peta, jenis peta, simbol peta, jenis proyeksi, dan pemanfaatan peta sehari-hari. Nah, definisi peta menurut ICA atau International Cartographic Association, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Sedangkan menurut Erwin Rais pada tahun 1948, peta adalah gambaran konvensional dari kenampakan muka bumi yang diperkecil seperti ketampakan kalau dilihat vertikal dari atas. Nah, definisi peta secara umum. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam bentuk berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang unsur-unsur peta. Nah, judul peta. Judul peta ini merupakan kata yang melambangkan isi, baik di dalam artikel maupun berita. Seperti contoh yang tanda panah ini adalah judul peta. Selanjutnya, orientasi arah peta atau arah angin. Arah mata angin. Orientasi arah ditambahkan pada peta untuk lebih mempermudah pembacaan peta. Selanjutnya, legenda. Seperti yang ditunjukkan di sini, legenda adalah bagian yang memuat keterangan tentang simbol-simbol yang dipergunakan di dalam peta. Biasanya, legenda ditempatkan di bagian bawah peta. Selanjutnya, insert peta. Nah, insert peta ini merupakan tambahan kecil pada peta yang disajikan, serta dibuat untuk mempermudah pengguna peta mengetahui gambar wilayah dari peta yang disajikan. Selanjutnya, grid peta. Grid peta adalah garis khayal yang terbentuk oleh garis vertikal dan horizontal yang mengorientasikan lokasi atau koordinat peta dengan koordinasi lokasi sebenarnya. Selanjutnya, simbol peta. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi pada peta. Selanjutnya, garis tepi adalah garis untuk membatasi ruang peta dan untuk meletakkan komponen pada peta secara beraturan dan benar pada peta. Teman-teman di sini bisa melihat arah panahnya. Selanjutnya, skala peta. Peta harus disertai skala untuk mengetahui ukuran sebenarnya. Tanda panah yang kedua itu sumber peta dan pembuat peta. Pada badan dan institusi yang membuat dan mengedarkan peta akan sangat menentukan kualitas peta. Selanjutnya, saya akan membahas tentang syarat-syarat peta. Yang pertama itu jelas, rapi dan indah, teliti, dan sistematik. Di sini teman-teman bisa membaca langsung pengertiannya. Kemudian selanjutnya, data-datanya harus lengkap. Kemudian unsur-unsurnya juga harus lengkap. Dan ekuidistan. Ekuidistan ini jarak di peta dengan menggunakan skala harus menggambarkan jarak yang sebenarnya. Kemudian konform atau bentuk peta harus sama dengan bentuk sebenarnya. Selanjutnya ekuivalen. Luas peta dengan menggunakan skala harus sama dengan luas sebenarnya. Selanjutnya jenis-jenis peta dan contohnya. Di sini jenis peta berdasarkan isinya terdapat dua jenis peta, yaitu peta umum dan peta khusus atau tematik.
Nah, peta umum di sini adalah jenis peta ini menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan bumi secara umum. Peta umum juga menunjukkan kenampakan alam dan buatan manusia. Nah, terdapat 3 jenis peta umum, antara lain peta dunia, yaitu peta yang menggambarkan bentuk, letak, dan wilayah negara di dunia. Sedangkan peta kartografi, yaitu peta yang menjelaskan seluruh atau sebagian permukaan dengan skala kecil. Yang ketiga itu peta topografi, peta yang menjelaskan permukaan relief bumi dengan garis kontur sebagai penjelasannya seperti jalan, sungai, dan sebagainya. Nah, peta khusus atau peta tematik. Jenis peta ini menggambarkan tentang suatu aspek atau gejala khusus. Contoh peta khusus, peta persebaran flora fauna. Yang kedua, peta curah hujan. Yang ketiga, peta kepadatan penduduk. Selanjutnya, jenis-jenis peta berdasarkan skala, yaitu peta kadaster adalah jenis peta yang menunjukkan wilayah peta, tanah, atau peta yang ada di dalam sertifikat tanah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambar contoh peta kadaster. Selanjutnya, peta berskala besar. Peta berskala besar ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang kecil, seperti kelurahan, desa, atau kecamatan. Selanjutnya, peta berskala menengah. Peta berskala menengah ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang luas atau medium, seperti kabupaten, kota, atau provinsi di Indonesia. Nah, peta berskala kecil adalah digunakan untuk menggambarkan wilayah yang paling luas seperti negara, benua, atau bahkan seluruh dunia. Di sini juga teman-teman bisa melihat contoh peta skala kecil. Selanjutnya, jenis-jenis peta berdasarkan bentuknya. Peta datar merupakan jenis peta yang dibuat pada bidang datar, bisa berupa kertas, kain, kanvas, papan, dan sebagainya. Di sini ada contoh peta datar, teman-teman bisa melihat. Selanjutnya, peta timbul merupakan jenis peta yang dibuat secara 3 dimensi sehingga terlihat mirip dengan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Di sini juga ada contoh peta timbul. Selanjutnya, peta digital. Jenis peta yang dibuat menggunakan bantuan komputer secara digital. Jenis peta ini tidak nyata dan bisa dilihat lewat perangkat teknologi seperti HP atau komputer. Nah, di sini ada jenis-jenis peta berdasarkan keadaan objek. Peta dinamik. Teman-teman bisa melihat contoh peta dinamik dan di sini juga sudah ada pengertiannya. Teman-teman juga bisa melihatnya. Yang kedua itu peta stasioner. Peta ini juga menggambarkan keadaan yang stabil atau tetap pada suatu wilayah. Selanjutnya, jenis-jenis peta berdasarkan sumber data. Yang pertama, peta induk. Peta induk ini peta yang dihasilkan dari kegiatan survei langsung di lapangan. Sedangkan yang kedua itu peta turunan. Peta turunan ini merupakan jenis peta yang dibuat berdasarkan acuan peta yang sudah ada. Di sini juga saya sudah menampilkan contohnya. Selanjutnya itu jenis-jenis peta berdasarkan statistiknya. Yang pertama, peta statistik distribusi kualitatif. Jenis peta yang menggambarkan kevariasian jenis data tanpa memperhitungkan jumlahnya. Contohnya peta tanah, peta budaya, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, peta statistik distribusi. Selanjutnya, peta statistik distribusi kualitatif. Peta statistik distribusi ini merupakan jenis peta yang menggambarkan kevariasian jenis data tanpa memperhitungkan jumlahnya. Yang kedua, peta statistik distribusi kuantitatif. Peta statistik ini merupakan jenis peta yang menggambarkan jumlah data. Selanjutnya, simbol peta.
Simbol peta di sini merupakan tanda-tanda khusus yang umumnya digunakan pada semua peta. Simbol dalam peta dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, seperti titik, dalam berbagai ukuran dan bentuk, yang kedua garis, dalam bentuk tebal, tipis, sejajar, dan terputus-putus, ketiga warna, seperti merah, hijau, kuning, biru, dan coklat, yang kemudian daerah untuk menunjukkan daerah pertanian, daerah rawa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada berdasarkan kenampakan lingkungan. Simbol dibedakan menjadi dua, yaitu simbol budaya dan simbol alam. Nah, di sini simbol budaya, simbol yang mewakili kenampakan budaya. Ada rel, jalan raya, desa, seperti contoh yang saya tampilkan ini. Yang kedua itu simbol alam, simbol yang mewakili kenampakan alam, misalnya sungai, gunung, danau, dan lainnya. Di sini juga saya tampilkan contoh simbol untuk kenampakan alam. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, simbol dibedakan menjadi tiga, simbol garis. Nah, teman-teman juga bisa melihat di sini, simbol garis digunakan untuk mewakili data geografis yang berhubungan dengan jarak. Sedangkan simbol titik di sini digunakan untuk mewakili tempat, contoh kota, gunung, dan objek-objek penting lainnya. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, simbol dibedakan menjadi tiga, simbol area, dan jenis-jenis proyeksi peta. Proyeksi peta di sini adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan tiga dimensi yang secara kasaran berbentuk bola ke permukaan datar dua dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin. Di sini terdapat beberapa jenis proyeksi yang digunakan untuk menggambar peta. Yang pertama yaitu proyeksi asimutal atau proyeksi zenital, dan ada proyeksi kerucut, kemudian proyeksi silinder. Nah, di sini juga ada manfaat peta bagi kehidupan sehari-hari. Nah, peta ini dimanfaatkan dan digunakan sesuai fungsinya. Yang pertama itu di bidang pertanian. Pertanian merupakan sektor ekonomi yang penting bagi masyarakat. Peta untuk pertanian menyajikan informasi mengenai aspek-aspek mempengaruhi aktivitas pertanian. Sedangkan bidang industri, penentuan lokasi industri dapat menggunakan peta sebagai alat bantu analisa. Yang ketiga, di bidang kebencanaan. Bencana alam dapat merugikan banyak orang, sehingga perlu adanya mitigasi yang baik. Salah satunya preventif dalam mengatasi bencana adalah membuat peta zonasi daerah rawan bencana. Yang keempat itu bidang pariwisata dan bidang tata guna lahan, dan yang terakhir itu bidang pembangunan wilayah. Nah, itulah tadi materi yang saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih.